Shalom sahabat-sahabat Hers yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan kita berjumpa lagi di saat ini. Dan sama-sama kita akan makan makanan rohani dengan membaca dari kitab Kejadian pasal 24 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-33. Untuk itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di saat ini, sehingga kami ada dalam pembacaan firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti firman yang kami bacakan. Kami percaya firman dan kami melakukan firman dalam kehidupan kami, dari hari lepas hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kejadian pasal 24 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri di mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, untuk gadis kepada siapa aku berbicara, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak.
Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia kembali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudari tuanku itu." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah, tanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silahkan." Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan yang merupakan makanan rohani kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.